Ustaz, kan kita di situasi yang ibaratnya bingung nih, Ustaz. Nah, kalau misalnya gimana kita aman dari dosa riba, Ustaz? Ya, jadi lebih-lebih kita sebagai kepala rumah tangga, wahai para suami, jadi imbas ketika kita salah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak kita, satu hadis sebagai renungan, at-ta'amu bidrul a'mal. Idza dakhala halalan fa kharaja halalan, idza dakhala haraman fa kharaja haraman. Apa artinya? At-ta'am, adapun makanan sumber dari segala perbuatan. Idza dakhala halalan, kalau yang kita masukkan ke dalam perut diri kita lewat lisan kita, istri kita, anak kita dari hasil yang halal, maka dampaknya perbuatan yang halal. Tapi hati-hati, idza dakhala haraman, kalau yang kita masukkan dari hasil yang haram, fa kharaja haraman, akan berimplikasi kepada perbuatan-perbuatan yang haram. Nah, Ustaz, sapa dulu ya. Sudah nunggu itu. Udah pada nunggu ya. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sobat muslim semuanya. Apa kabar? Kembali lagi di Share It, dan hari ini kita ngebahas tentang transaksi, Ustaz. Karena mungkin di zaman sekarang tuh kita bingung, Ustaz, kita transaksi ini halal nggak sih, aman nggak sih? Pasti teman-teman juga banyak yang mempertanyakan gitu, Ustaz. Nah, kita tanya sedikit dulu boleh, Ustaz? Silakan. Siap. Oke, Ustaz, jika misalnya nih, Ustaz, ada seorang teman ngebalikin duit ke saya, dia pinjam 500.000, tapi dia ngebalikin saya 600.000. Nah, 100.000-nya ini dia udah gak enak nih, lama nggak balikin. Itu gimana, Ustaz? Hukumnya boleh atau nggak, Ustaz? Ya, ketika Mas Torik memberikan pinjaman kepada temannya, lantas memang di saat memberikan pinjaman udah ada kontrak. Sampean bisa aja saya pinjemin, minjem uang 500.000 kan iya, lagi butuh kan iya. Tapi ingat ya, ngembalikinnya harus bulan depan. Kalau sekarang misalkan ya di bulan Juni tanggal, disebutkan tanggalnya, tolong nanti disebalikan di bulan Juli, begitu jatuh tempo sebulan. Dan ingat, di tanggal tersebut sampean bayar nggak bisa 500.000. Gimana dong Pak? Jadi 600.000. Gimana dong Pak? Enggak dah, jadi 550.000. Nah, ketika ada kontrak yang demikian dan si peminjam mau mengikutinya, itulah yang gocapnya yang 50.000 atau yang 100.000-nya itu yang disebut jadi riba. Sementara tadi lain lagi, ternyata udah sekian lama minjem nggak dibalik-balikin. Udah lama nih minjemnya. Lantas si peminjam sadar diri, sama Mas Tarik punya utang. Ketemu nih, udah sekian tahun yang memang nggak dijatuhkan tempo, kapan waktunya. Gitu. Alhamdulillah ketemu, udah makin layak hidupannya. Ingat, ya Allah, punya utang masih gope. Kata Mas, udahlah lupain aja. Saking bahagia temen nih, ternyata dikasih amplop nih Mas Tarik dengan tujuan bayar utang. Begitu pulang Mas Tarik lihat, bukan 600.000 kekecilan. Dikasih dolar 2 lembar. Iya, tapi $1 ya? Iya, bukan. Iya, isi $200. Kan banyak lebihnya tuh. Banyak banget. Nih, Mas Tarik konfirmasi lagi, ini gimana lebihnya? Aduh, aku minta maaf banget ya. Udah puluhan tahun aku ngutang sama kamu baik banget, udah nggak dijatuhin temponya. Ternyata ya sekarang alhamdulillah kehidupanku makin layak. Itu ada lebihnya. Udah lebihnya saya berikan buat kamu dah, dan anak istri. Nah, yang begitu silakan. Itu halal ya, Ustaz? Halal. Nah, teman-teman yang di studio yang pernah dipinjemin atau suka minjem, doa tuh semoga yang balikinnya makin gede. Iya, jangan cuma 100 aja, kalau perlu 10 juta gitu kan. Iya kan, lumayan. Tapi ingat tuh tadi, bedakan contohnya kan yang pertama. Iya betul. Tapi ingat ya, bukan ada kontrak plus-plusnya. Itu ibaratnya willingness dikasih banyak. Nah, Ustaz, kan kita hidup di era modern nih, Ustaz. Sekarang uang pun semua digital. Iya. Itu apakah boleh nggak sih itu di agama Islam? Apa tuh? Uang digital. Sekarang kan apa-apa transaksi contactless. Kayak menyimpan itu ya. Menyimpan, terus bayar tinggal nge-tap handphone di tinggal nge-scan doang, itu gimana? Ya, secara kontrak untuk muamalah sejak 14 abad tahun yang lalu, Rasulullah telah memberikan peluang tuh. Ya, memberikan lampu hijau. Ana salisun liman syarikaini. Aku, maksudnya Allah, karena ini hadits qudsi, menjadi pihak nomor 3 ketika 2 orang saling bertransaksi. Ya, kita narok nih
ya deposit gitu kan. Nah, selama apa? Man lam yakun khonahu, ketika kedua-duanya tidak ada unsur khianat. Nah, kita nyimpen nih supaya nanti mempermudah di saat mau bayar apa-apa ya tinggal ibaratnya ya ketik saja kirim gitu kan. Nah, tapi ingat selama tidak ada unsur khianat. Ketika apa namanya faida khonahu, ketika ada di dalamnya unsur khianat, kharajtu min bainihima, aku keluar daripada transaksi tersebut. Maksudnya Allah memutus pintu barokahnya. Jadi kalau ditanya yang namanya demikian demi praktis, demi kenyamanan juga amanah, si soleh minum teh hangat. Apa tuh, Ustaz? Boleh banget. Sadi. Dari kemarin martabak udah teh udah nih Ustaz ya, Masya Allah. Nah, Ustaz, kan sekarang perusahaan menjadi pinjaman itu banyak, Ustaz. Tapi kan banyak juga dari pegawai mereka itu yang bukan berinteraksi langsung. Contoh misalnya security atau OB. Nah itu boleh nggak sih, Ustaz? Maksudnya? Jadi misalnya ada orang bekerja di perusahaan pinjaman uang, mau pinjaman online, apapun. Tapi orang yang mau bekerja ini atau sedang bekerja ini bukan yang ibaratnya nagihin pinjaman atau nawarin pinjaman, tapi cuma kayak satpam atau yang bersih-bersih, klinis sarkis itu gimana, Ustaz? Ya jadi si apa namanya tadi security Iya, kerja di perusahaan pinjaman uang. Itu gimana, Ustaz? Oh ya, jadi apa namanya security atau juga office boy ya yang bekerja memang di perusahaan yang sifatnya beliau di situ perusahaan itu adalah memberikan pinjaman. Ya ingat selama dia bekerja dengan cara yang halal dan secara kewajiban si pihak perusahaan memberikan gajinya juga nggak dipinjam, betul-betul. Ya, iya, ya kata takutnya kan gitu. Udah. Nah, itu diperbolehkan. Oke. Nah, Ustaz, kan banyak nih orang yang hijrah dari ribawi gitu, atau misalnya kerja dari perusahaan bank, tapi dia berhenti akhirnya dari bank gitu. Nah, awalnya punya kehidupan enak, tapi kan ketika dia bekerja, apalagi sekarang situasi pekerjaan juga cukup susah, kan hidupnya makin susah tuh saat duit makin habis, tabungan habis. Nah, kalau dia kembali ke kerjaan awalnya, itu boleh nggak Ustaz untuk niatan menyambung hidup gitu Ustaz? Ya, sobat muslim dimanapun Anda berada, jadi yang namanya setiap seorang suami bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Nah, di saat memang kita tahu di perusahaan yang memang di situ dengan cara jelas ribanya, mengambil keputusan dia keluar itu yang terbaik. Akan tetapi di saat sudah memutuskan hijrah untuk istiqomah, tolong jangan kembali lagi. Ingat, bukan nakut-nakuti, di Quran surat Hud di ayat ke-11 sampai Allah berjanji, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya, mohon maaf ayat ke-6 ya di sini. Tadi bukan 11, dan tidaklah binatang yang melata di muka bumi Allah sudah siapkan rezekinya. Oh, jadi nggak khawatir ya Ustaz? Asal ada kesungguhan ikhtiar. Oh, ujungnya itu Ustaz ya? Iya, Okay. apalagi manusia yang punya akal. Jadi yang bisa kita simpulkan bahwa ya ikhtiar, tawakal dan ikhtiar, dan percaya pasti semua orang dapat rezekinya. Sudah jangankan kita, bayi yang belum melahirnya udah disiapkan rezekinya. Oke, siap. Nah, Ustaz makin seru nih saat ini kan masalah ini karena mungkin ada beberapa polemik di masyarakat bahwa ya, ini jual belinya halal nggak sih? Pakai ini boleh nggak sih? Nah, teman-teman pasti udah mulai wondering kan, boleh nggak ya? Teman-teman jangan kemana-mana, stay tune aja di Share It, karena insya Allah di segmen berikutnya kita akan bahas bersama Ustaz Taufikur Rahman.